kemajuan bangsa bukan hanya dengan semangat, tetapi semangat berperang maksudnya. Ini orang sana biasa itu saya berikan urusan seperti gula itu menandakan dia akan lemah. Ini bisa kita lihat dari proses perjuangan kemerdekaan. Perang itu sebetulnya, perang fisik itu sebetulnya gerakan akhir. Sudah mentok, kanan kiri susah, belakang ada tembok besar, mati termatilah dari keluarga atau lawan, kira-kira gitu. Tapi kita ada sekalian kita akan tahu bahwa ternyata proses perjuangan yang banyak dilupakani soal diplomasi, dan yang ampuh dengan dukungan politik gerakan fisik itu adalah pena. Karena itulah tokoh proklamasi Soekarno-Hatta menjadi tonggak terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia, tentu didukung dengan para intelektual. Jadi kita patut bersyukur. Hari ini saya menyatakan terima kasih perguruan tinggi di Banten yang swasta sudah bekerjasama dengan PCN Kota Serang. Tentu ini dalam rangka melahirkan, membangun semangat lahirnya generasi yang berhijrah dari minal dzulumat ilal nur, dari kegelapan yang tidak mampu menerangi jalan, jangankan bagi orang lain, bagi sendirinya sudah kesasar karena nggak punya ilmu. Tapi dengan semangat, didorong semangat untuk belajar ini menuju ke arah cahaya yang menerangi, bukan hanya di kegelapan. Terus karuan kalau di siang hari. Kemudian yang saya hormati jajaran PCNU Kota Serang, khususnya yang kita muliakan bersama Rois Surya PCN Kota Serang, Bapak Kiai Haji Khaironi, dan para ketua lembaga serta banom yang saya cintai. Tidak ketinggalan para anak-anakku, Satriawan dan Santriwati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama berwajah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Saya ingin cerita, sebetulnya ada satu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia ini. Sebelum ada madrasah, apalagi sekolah-sekolah, yaitu surau-surau, yang saat itu pendidiknya, pengajarnya adalah para wali songo, para wali. Itu belajarnya di surau-surau, seketemunya. Ini nanti kaitannya dengan sistem pengajaran yang hari ini berkembang, misalnya di outdoor atau itulah ya, di kebun-kebun di mana-mana. Itu dulu kan begitu, ketemu orang lagi dari sawah, berkumpul, memberikan pengetahuan, jadi berikan pengetahuan. Nah, surau-surau itu karena dibawa oleh para wali, maka kemudian berkembang, dan itu adalah soko guru pendidikan di Indonesia, di Nusantara ini. Setelah merdeka, soko guru ini hampir tidak digunakan. Yang viral itu ya gedung-gedung mewah sebagai sarana dan prasarana pendidikan. Sampai hari ini, sampai saya ketemu tahun 2010 Pak, akhir mendirikan dari latar belakang yang
Sokobu pendidikan ini tidak viral kalau zaman sekarang gitu, akhirnya saya mendirikan satu organisasi namanya Majelis Pesantren Salafi. Orang banyak mengartikan, mendefinisikan Salafi itu penuh kekumuhan, bilik kayak begitu, makanya saya sisakan satu biar kenang-kenangan aja, dan itu tidak akan saya hilangkan, saya kebangun lagi walaupun biliknya baru sekarang melurik-lurik gitu ya. Nah, ini agar anak-anak cucu kita tidak kehilangan artefak sejarah, karena sejarah itu penting. Akhirnya saya mendirikan Majelis Pesantren Salaf, dan kemudian kami punya program keliling khususnya di Banten, karena memang hanya di Banten, keliling ke DPRD provinsi untuk bagaimana pendidikan pesantren salaf ini dijadikan sebuah ikon, Pak. Bukan emosional, tetapi itu didukung juga oleh hasil penelitian sosiolog yang sudah dikenal lah di kalangan intelektual akademisi, Martin van Berg itu meneliti bahwa di Nusantara ini ada pesantren tertua yang terkenal sampai Baghdad, dan itu adanya di Gunung Karang gitu. Dan kalau kita mau meneliti, semoga ini nanti jadi PR buat PCLU, dan moga-moga juga didukung oleh perguruan tinggi ya. Di Banten ini bisa ditelusuri di daerah Kesemen, Pak, khususnya daerah Terumbu. Di situ ada artefak bangunan tua yang tidak terawat. Jadi saya dulu senang kayak gitu, Pak. Dan ada juga manuskrip, Pak, ya, yang ini ada di orang per orang. Dari situ memang mendukung apa yang diteliti oleh Martin Van Berg, yang menunjukkan bahwa di Banten ini dunia intelektual itu sudah ada, sudah tumbuh, Pak, sebelum tumbuhnya istilah Jawara. Makanya ketika saya diundang dalam salah satu penyusunan RPJM di Kabupaten Serang, yang menulis, yang melakukan, yang dapat proyek lah begitu, itu dari perguruan tinggi Beken ya, ternama, dari UI, dari ITB, dari lalu dibangunlah satu mukhodimah untuk pembangunan itu dengan diawali oleh narasi Jawara. Saya satu-satunya yang protes, saya nggak mau. Dari mana dasarnya menulis Jawara sebagai satu filosofi kehidupan masyarakat Banten? Walaupun saat itu ada yang berdiri biasa lah, saya setuju juara gitu. Kalau kenapa demikian? Karena konotasinya kan sudah berbeda, Pak. Ya, saya nggak mau sebilang anak-anak cucu saya dibangun pemikirannya ini dengan kekerasan. Hanya kita ungkap data. Bagaimanapun Banten konon katanya dulu punya diplomat yang di Inggris. Lah diplomat itu kan gak bawanya pulpen. Jadi dengan kerjasama dengan PCN Kota Serang ini, semoga ini menjadi semangat kembali, Pak. Kan kita ini butuh dukungan itu, orang-orang intelektual. Karena sebetulnya pesantren salafiyah itu juga penuh dengan keilmuan, hanya memang berfokus pada agama. Ada sebuah kekeliruan pandangan, nanti saya semangatin ini ya, kali ini luar biasa buku Pak Dr. Iman, artinya luar biasa. Dan dari dulu saya ingin ada muncul generasi muda NU yang gemar menulis. Sejak saya di pensiun, bukan pensiun ya, tidak lagi di lapangan sebagai pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, saya selalu tantangi para mahasiswa itu tidak gembor-gembor di tengah jalan, membakar ban dan sebagainya itu, karena itu menimbulkan mafsadat. Sekalipun dikemas dalam kerangka menyampaikan aspirasi, tapi kalau menimbulkan mafsadat,
Itu bukan lagi bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di Republik ini. Sebab Islam itu selalu jalbul masalih wa darul mafasid. Maka yang harus dikejar adalah dua. Saya tantangin untuk bisa menulis, dan alhamdulillah bagi yang mau menerima itu, ada karya-karya semodel di Tirta, ada namanya Pak Ihsan. Ya kita support untuk nyetaknya, untuk apanya. Yang penting muncul tulisan-tulisan, karena ini dakwah yang kelihatannya nggak berarti, ya. Dan ini juga akan menggugah untuk kita gemar membaca. Dengan membaca itu, ada yang sekalian, berarti kita sedang berwisata. Walaupun duduk di Al-Fatoniyah, ngelamun di kamar, tapi alam pikiran kita itu ke dunia. Itulah membaca. Pak Dr. Imam ini saya yakin gemar membaca, maka dia ada karya tulisnya. Ada memang yang orangnya pintar, dan itu favorit saya walaupun nggak ketemu. Itu pendiri UIN, pendiri YIN, ya Pak Yai Hadi Sadri Hasan. Dan kemudian tadi Bapak menyampaikan saya anak anu. Saya di YIN tahun 86. Orang tua masih ada, Pak, ya. Dan saya muridnya, Pak. Kiai itu, Pak. Dan pesantren terbaru adalah Syariah yang dibangun oleh Kiai Samun. Hanya kemudian pada perjalanannya nilai pesantrennya mulai itu. Kan gitu ya. Saya pernah ngobrol dengan Syariah di sini. Ada Alwian, ada yang lain. Saya nangis, termasuk Pak Doktor, Profesor Doktor M.H. Hamid. Saya nangis, beliau juga nangis ketika saya menulis soal pesantren Salafiyah itu. Jadi ada sekalian, kayak saya ingin menyampaikan itu, kayak salawat badar, ya. Ini banyak kita lupakan, dan orang-orang di sekarang ini hampir lupa. Saya bicara tidak sistematisnya, gak apa-apa, yang penting bisa didengar kalau ada manfaatnya. Hari ini kita menyaksikan betapa orang melupakan sejarah, seolah agama itu hanya dimiliki yang paling hebat itu orang-orang Timur Tengah, sehingga hampir tertipu kita oleh aksesoris, berjubah, bersorban, kayak apa tetampah ya, udeng-udeng ada tetampah, janggotnya saya cium tangan bolak-balik, ternyata di sananya tukang meres susu onta. Ya kan, kalau kita yang sudah ke Mekah, Pak, uang supir biasanya pakai sorban, jubah, ya itu kan budaya kan. Lalu kita melupakan bahwa di Timur Tengah, di Masjidil Haram, ulama Nusantara menjadi imam besar di sana. Makanya di sini imam besar nggak laku. Nggak ada apa-apa imam besar di Indonesia ini. Ya maka sebagai imam besar. Karena Pak, ulama Nusantara itu karya-karyanya tercecer di mana-mana, Pak. Dan yang menjadi pejuang nasional ini, menjadi pejuang kemerdekaan itu selalu latar belakangnya pendidikan Salafiyah. Dan kebanyakan mereka adalah berkumpul dalam satu jamiah tarikah. Jangan dikira santri dari dulu selalu ada di terdepan dalam kerangka membangun kemaslahatan negerinya. Maka semangat juang sampai lahirnya syair salawat badar ini adalah satu syair spiritual yang membangkitkan semangat jihad untuk mengusir penjajah. Semangat jihad itu bukan untuk mentuhin sesama, tetapi dalam konteks mengusir atau menghilangkan kezaliman. Dan ini adalah karya putra terbaik Indonesia. Dan salawat badar ini menunjukkan satu, kalau ditulis di Pak Dr. Imam ini, menunjukkan membangkitkan semangat nasionalisme. Perlukah nasionalisme? Perlu. Karena ada
dasar Qurannya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, ujungnya lita'arafu. Kalau kita mau mengkaji dari sisi balaghah, dari sisi ma'ani, ya, inna khalaqnakum, khalaqa pakai inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, khalaqnakum min dzakar wa untha, aku ciptakan engkau dengan dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika berbicara suku bahwa qabaila menggunakan kata ja'ala. Oleh para santri dikaji, khalaqa itu tidak bisa diberikan kepada manusia, itu dari sejatinya oleh Sang Pencipta dan tidak bisa dilakukan perubahan. Kalau ada perubahan dari laki-laki menjadi wanita, nah itu menyalahi kudrat. Tetapi ja'alakum itu artinya Allah menyerahkan kepada makhluk. Soal bagaimana ja'alakum syu'uban wa qabaila, berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda, faktanya memang begitu, berbeda warna kulit, dan kita tidak pernah bercita-cita ingin lahir dari rahim siapa dan di mana. Mengapa keberagaman ini ada? Kata Allah, tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal. Makanya bagi ahli sunnah wal jamaah, Pak, mau apapun agamanya itu bisa membedakan, ya. Kalau soal akidah, karena akidah itu urusan hati, maka tidak ada lagi perdebatan. Sulit memperdebatkan akidah sebagai sebuah keyakinan, karena al-iman, kata Syaikhul Arab, adalah soal kepercayaan. Tetapi dalam membangun konteks muamalah, Syekh Nawawi dalam kitabnya Tubyan sebagai sebuah syarah dari Syu'abul Iman karya Syekh Zainul Al-Malibar, gurunya, di dalam syair wahbub linasin, cintailah sesama manusia. Kemudian ada hadis la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudara seperti juga mencintai pada dirinya. Menukil, menyadur pendapat Syekh Suhaimi, walau kana kafiran, gitu. Nah, dalam dunia global sekarang ini yang hampir tidak ada pemisah antara negara satu dengan negara lain, maka soal kebangsaan ini menjadi penting, Pak. Nah, saya juga membangun satu area, Pak. Saya pengen ditengok nanti oleh para kiai dari Baja ini, namanya kebun kebangsaan. Nggak ada yang dukung, Pak. Saya bangun sendiri, dari pemikiran sendiri, dari modal yang ada sendiri, ingin menguatkan benih-benih, menanamkan benih yang kuat nasionalisme. Sebab tidak bisa di era globalisasi ini kita hanya mengandalkan untuk soal perut kita, itu menjadi penting, tetapi ruhani kita, spiritual kita, semangat kita dalam berbangsa dan bernegara ini juga tidak kalah penting, agar kita tidak mudah diadu domba. Bagaimana Suriah itu kan banyak lahir ulama-ulama yang karyanya kita baca. Hari ini hancur porak-poranda karena ada sebuah pemikiran membangun khilafah, menyatukan umat Islam dalam satu negara. Tidak mungkin. Jargonnya adalah alamin hajin nubuwah, seolah-olah ingin hidup pada era Kanjeng Rasul. Tidak mungkin. Ingin hidup ada pemimpin yang lahir seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tidak mungkin. Hari ini kita menciptakan orang seperti Imam Syafi'i, tidak mungkin. Tidak mungkin. Faktanya, saya ingin tunjukkan fakta. Maka sekarang ini sebutnya ijtihad kontemporer. Kenapa? Karena, ini perhatikan Bang Satya, karena hari ini tidak ada satu orang yang menguasai 10 lebih fan ilmu ekonomi aja, ilmu biologi aja, tidak ada. Orang berkonsentrasi pada tafsir saja, Pak.
Makanya disebut ijtihad kontemporer itu diambil pakar-pakar dari berbagai sudut ilmu itu. Fakultas apa? Nggak ada. Untung lahir Nahdlatul Ulama. Malam Selasa di sini kita pengajian, Pak, dan itu membedah bagaimana hukum positif yang ada di negara manapun dengan hukum-hukum fikih yang karya-karya ulama itu. Ternyata nggak ada tuh, Pak, perselisihan. Bahwa karya manusia tidak ada yang sempurna, iyalah, karena sudah habis sama rokok sempurna itu, sudah selesai di situ. Iya, nggak ada. Tidak ada orang yang jago, nggak ada. Sudah habis sama ayam. Yang harus kita bangun adalah kebersamaan dalam kerangka membangun kemaslahatan. Jadi adik-adik para santri tidak usah berkecil hati, ya, karena orang melihat santri ini dianggapnya hanya bisa ngaji. Enggak, santri itu harus pandai bertani, Pak. Harus pandai menggali, memanfaatkan rahmat Allah, rezeki Allah yang dihamparkan seluas-luasnya oleh Allah, baik di alam bumi ini maupun langit. Gitu. Di surat Ar-Rahman jelas, silahkan gapai cakrawala ini, tapi kalian tidak akan pernah mencapainya kecuali illa bisul. Sultan itu jangan dimaknai Sultan Hasanuddin, bukan. Sultan itu pengetahuan, penguasaan pada pengetahuan. Maka saya ucapkan terima kasih sekali lagi, Pak, sudah bisa memberikan kesempatan untuk para santri yang berprestasi nanti bekerjasama dengan Baitul Qasera, memberikan kesempatan untuk menjadi pendidikannya terus. Dan saya kalau insya Allah kalau santri di sini kita tidak bukan ada sekolah man haram, enggak gitu. Itu mah haram dulu kalau zaman Belanda. Karena kiai-kiai kita tuh kadang banyak lucunya, Pak. Saya nih, Pak, dididik oleh guru-guru yang sebetulnya tidak punya sarjana, ijazah sarjana, hanya aliyah waktu itu. Almarhum yang sudah ahli itu di IAIN itu, hasilnya luar biasa. Jadi santri itu bukan hanya ngaji, bukan, tapi bagaimana kita menggali potensi rezeki yang diberikan oleh Allah di hamparan dunia ini. Yang harus ngaji aja memang harus ada. Kalau semuanya di pengusaha nggak ada rektor tuh, ngajar anak-anaknya kayak seperti apa. Jadi harus ada, udah Allah ngasih tugas itu, ya udah ngasih tugas itu. Nah terakhir bagi saya Bapak sekalian, termasuk mohon maaf, saya sebenarnya bukan mengklaim, Pak, tapi ini fakta sejarah. Hari Santri Nasional itu sebetulnya MOU-nya dengan di sini, Pak. Walaupun saya masuk dunia politik, ya, tapi saya enggak berpartai. Saya ingin momentum ya, masyarakat ini walaupun bagaimana wajib memilih pemimpin presiden. Tetapi apa yang harus kita peroleh? Maka ketika itu, ini sejarah 2014, utusan dari Pak Jokowi datang, yang datang si Pak JK saat itu. Saya bilang, ya saya nggak punya umat, tetapi kalau saya disuruh mendukung, saya siap, dengan catatan jangan lagi ada cek kosong. Saya harus ceknya jelas apa ini, tapi bukan duit, Pak. Maka kita rumuskan, jadilah MOU yang ditandatangani bisa ditayangkan nanti. Kompannya di sini, Pak. Ini sebelum jadi kompannya di sini, dihadiri oleh para kiai dari Pelabuhan segala macam, dari Pandeglang, dari Tangerang datang ke sini. Maka MOU, Presiden harus kembali membangun semangat kesantrian, karena pesantren ini juga tidak boleh dilupakan, punya bahkan sebagai owner negeri ini. Jadi jangan dianggap hanya sebagai pendukung santri. Berapa darah para syuhada yang berasal dari pesantren. Hanya memang orang kita mah tawadhu, Pak. Walaupun kali nangis, ketasawufan, gitu. Padahal matanya mah menangis.
kita yang punya negeri ini, Pak. Para kiai dan para santri. Nah, soal tanggalnya 22 itu komunikasinya dengan PBNU. Tapi MUI yang punya dokumentasi soal bagaimana negara harus memperhatikan dunia pesantren ada di rumah saya. Mohon maaf, saya waktu itu perang batin, Pak. Ada perkumpulan pesantren kok yang dikibir-kibir cuma proposal gitu. Kiai ngadep bupati, kiai ngadep gubernur, nungguin hanya untuk minta duit. Ya kalau udah mampu ngebangun pesantren sudah ikut saja ngajar, gimana kan? Ini enggak, kepengen punya lembaga pendidikan tetapi duit nggak punya. Akhirnya yang terjadi bagaimana? Mohon maaf, saya punya gedung ini nggak ada pada Hibah. Bapak silakan tanya santri. Makan aja kita hampir berapa saat itu nggak bayar 3 tahun, Pak, untuk perutnya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya senang ketika negara hadir membangun kekuatan dunia pendidikan pesantren. Ya, memang yang tersiar luar biasa ahli santri ini, Banten gak dibunyi-bunyi. Padahal embrionya, inspirasinya, idenya, gagasannya namanya Piagam Al-Fataniyah. Saya kadang malu, Pak, karena memang pahlawan itu tidak pernah disebut namanya. Tetapi lama-lama kalau nanti diaku oleh orang Yaman lagi, saya nggak mau gitu. Ini bukan perjuangan orang Yaman, ini perjuangan asli banget, penjaga kutub umum. Ini Pak Kirang betul, Pak. Ini Pak Kirang. Jadi Pak Santi semangat terus, dan lahirnya buku ini nanti Pak Imam diteruskan. Ya, ini harus dimiliki. Ya, semangat kemerdekaan dengan ilham yang baik ini masuk salawat yang memberikan semangat ke perjuangan nasional. Termasuk resolusi jihad, ya, Hadatus Yasin As'ari. Siapa guru besar ahli strateginya? Syekh Nawawi benar. Makanya rapat yang tidak bisa diintip oleh Belanda itu rapatnya di Mekah. Karena kalau rapat di Indonesia kalah aja, Pak, karena ada pengkhianat. Maka rapat di Mekah dibangun kekuatan pergerakan untuk kemerdekaan ini. Itu pimpinannya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam kondisi yang saya kurang sehat sebetulnya, Pak. Tapi semangat, sekali lagi semangat belajar, dan mohon kiranya bisa diteruskan dalam hal-hal lain, Pak. Masuk banyak yang harus digali di kita ini, Pak. Galinya beneran, jangan karena pengen anggaran doang gitu. Kadang-kadang ruwet saya, Pak, jangan ngomong belak-belakan beler. Nulis karena nulisnya karena uang. Janganlah, karya-karya ulama itu bukan menuliskan uang, nulis karena Allah, untuk memberikan pengetahuan yang benar pada manusia. Hasilnya luar biasa. Tapi kalau orang itu nulis karena duit, apa sih? Nggak dibaca orang, Pak. Bayangkan itu, Syekh Nawawi nulis berapa karyanya. Pernah dia berpikir untuk pangkat, golongan, dan uang? Apalagi nggak ada. Tapi ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Dia, jadi santri juga semangat. Wah, Allah itu maha luas sekali rezekinya. Ini mahanya nulis hanya pengen dapat uang, ya dikasihnya segitu doang. Selesai laku, nanti muncul buku baru lagi, jadi gak laku. Tapi kalau lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa itu min haitsu la yahtasib. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya sekali lagi. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon tepuk tangannya, silakan.
luar biasa sekali, tapi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi satu ilmu dan penerang bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu sekalian.